wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. yakni Jabir mengalami suatu hal yang membuat beliau sedih, ya, yakni tertinggal dari peperangan, yakni melambat kendaraannya. Nah, akhirnya karena semakin lama semakin jauh kendaraannya dari kendaraan Nabi dan para sahabat, maka Nabi SAW sengaja melambatkan juga jalan kendaraannya. Masya Allah. Jadi seperti ini Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada Jabir, ada apa denganmu wahai Jabir? Maka Jabir menjelaskan keadaannya, yakni beliau mengatakan sebagaimana mungkin kita semua, ya, mengatakan, ya Rasulullah, tidak tahu kenapa ini tiba-tiba kendaraan saya melambat. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada Jabir untuk turun dari tunggangannya. Maka Jabir pun melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi minta sebatang pohon atau sebatang kayu untuk kayak apa namanya bahasanya Pak kalau tusuk-tusuk itu, colok-colok, ya. Sambil Nabi doakan kendaraan tersebut. Tiba-tiba Masya Allah Nabi pun memerintahkan kepada Jabir, irkab, ayo jalan. Farakibtu fakharaja. Maka Jabir bin Abdullah pun berjalan sebagaimana perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan, wallahi, apa? Jabir mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang jiwanya, demi zat yang mengutus engkau, yang mengutus Nabi SAW di atas kebenaran. Sungguh tungganganku itu bisa menyamai kendaraan yang lain. Masya Allah, ya, langsung bagus kendaraannya. Kemudian Nabi SAW menghibur lagi Jabir bin Abdullah, ya. Kalau orang sudah mengalami hal seperti itu, Pak, tentu jiwanya masih, ya, sedih atau dan sebagainya. Maka Nabi SAW bercanda, ya, Jabir bin Abdullah. Nabi mengatakan SAW, atabay'uni jamalaka hadza ya Jabir? Wahai Jabir, apakah kau mau jual kendaraanmu ini? Ditawar, Pak, ya. Naam. Kira-kira kalau kita apa jawaban, Pak? Nabi yang bilang, apakah kau menjual tungganganmu ini wahai Jabir? Kalau kita kira-kira bagaimana, Pak? Kalau Nabi tawar, Pak? Jamaah? Kira-kira kita bilang apa? Kasih saja. Demikian Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan, ya Rasulullah, bal ahabuhu lak. Ya Rasulullah, ambil saja kalau kau mau. Ya. Pertama Nabi SAW. Kedua, Nabi juga yang perbaiki tadi hewannya. Maka melihat kesempatan itu Nabi mengatakan, la, walakin bi'nihi. Saya enggak mau wahai Jabir, akan tetapi ayo jual sama saya. Maka Jabir mendengarkan itu, maka aku pun berkata, fasumnihi ya Rasulullah. Kalau begitu engkau yang tentukan harga ya Rasul. Jadi boleh jual beli seperti itu, Pak. Ya, ada orang menjual barangnya umpamanya, handphonenya umpamanya. Tanya, berapa harga handphone tak ini? Maka penjual mengatakan, berapa kita mau tawar? Ya, kan biasa begitu, Pak. Ini jual belinya kalau orang yang kita segani biasanya. Berapa kita mau tawarkan ini? Berapa Anda mau tawarkan ini? Nah, maka Nabi SAW sebagaimana manusia pada umumnya, ya, Nabi mengatakan, qad akhadtuhu bidirham. Bagaimana kalau saya beli 1 dirham? Wah, murah, Pak. Ya,
murah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Jabir karena sudah masuk pada ranah jual beli, maka beliau mengatakan, la. Tidak boleh ya Rasul. Wah, murah sekali tuh. Ya, Masya Allah. Tadi minta gratis, tidak apa-apa ya Rasul. Tapi karena Nabi membuka harga, akhirnya terpancing juga Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan, la ya Rasulullah, idzan tughbinani ya Rasulullah. Naam. Ya, taghbinani ya Rasulullah, tambahkan ya Rasul. Maka Nabi SAW pun mengatakan, qal bidirhamain. Kalau begitu 2 dirham. Apa kata Jabir? Enggak, la. Falam yazal yarfa'u li ya Rasulullah fi thamanihi hatta balagha al-uqiyah. Maka Nabi pun dengan Jabir saling tukar menukar, Pak, saling tawar menawar sampai pada harga al-uqiyah. Al-uqiyah itu satu harga yang sangat sudah sekitar 12 dirhaman min al-fiddah, ya. Sekitar 12 ya. 12 uqiyah, 12 dirham. Mungkin sekitar 4,5 gram emas. Mahal enggak, Pak? 4,5 berapa itu harganya? Ayo ahli gram itu. 4 juta nih ya, 5 juta gitu ya. Nah. Faqultu afaqad radita ya Rasulullah? Maka Jabir pun mengatakan, mendengarkan itu, apakah kau ridho wahai Rasul? Maka Nabi SAW, na'am. Iya. Maka Jabir pun mengatakan, fahuwa lak. Kalau begitu jadi milikmu. Tapi di sini Pak belum ada serah terima uang. Paham? Jadi boleh jual beli seperti itu, Pak. Ada orang pakai motornya umpamanya, dia pakai motornya atau sepedanya. Kita beli, berapa harga sepedamu ini? Dia mengatakan berapa? 10 juta. Baik. Akad? Iya, akad. Boleh. Uang belum masuk, barang nggak boleh diambil. Barangnya masih boleh dipakai oleh pemiliknya. Tapi harga sudah jatuh. Ini tidak boleh disalahi ya. Jangan sampai karena belum transaksi akhirnya kita pun berjual beli lagi dengan orang lain. Nggak boleh ini, Pak. Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ditawar. Orang juga kalau sudah tahu seperti itu, maka tidak boleh menawar juga. Ya. Tiba-tiba ada temannya datang, berapa tadi ditawarkan itu? 10 juta, Pak. Bagaimana kalau saya beli 11 juta? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini sama dengan menawar atau meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya. Itu haram. Nggak boleh, Pak. Ya. Dia tidak boleh. Kecuali si penjual membatalkan akad. Membatalkan akad. Ya. Naam. Maka terjadilah. Kemudian tidak habis bahannya Nabi, Pak. Nabi tidak habis akal untuk menghibur Jabir bin Abdullah. Tetap ditemani cerita. Ya. Apa kata Nabi SAW? Qad akhadtuhu. Maka Nabi pun mengambil akad itu. Kemudian summa qala ya Jabir. Bertanya lagi Nabi SAW. Kira-kira apa pertanyaan berikutnya, Pak? Pertanyaan pada umumnya. Apa itu? Ada yang tahu, Pak? Kira-kira kalau orang tua ke anak muda tanya apa? Sekolah, bukan sekolah. Apa kira-kira, Pak? Yang sering ditanyakan? Nikah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Hal tazawwajtaha ba'd?" Wahai Jabir, apakah kau sudah menikah? Ya. Nah, ini juga pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perkara agama semua, tidak ada perkara-perkara dunia. Nikah itu perkara agama. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasul, sudah nikah. Masya Allah. Jabir bin Abdullah. Maka Nabi tanya lagi, "Qal athayyiban aw bikra?"
kau menikah dengan janda atau perawan? Masya Allah. Maka Jabir mengatakan, qultu la bal thayyiban ya Rasulullah. Bukan perawan ya Rasul, tapi aku menikah dengan apa? Nikah dengan janda. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, qal afala jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa enggak menikah dengan perawan yang kau bisa bercanda dengannya dan dia pun bisa bercanda denganmu? Nah, apa kira-kira alasannya Pak biasanya orang? Hah? Biasanya apa kira-kira? Hah? Lihat alasannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inna abi usiba yawma Uhud wa taraka banatin lahu sab'a. Ya Rasulullah, engkau telah tahu bahwa bapakku terbunuh di perang Uhud. Ingat enggak ceritanya, Pak? Yang bapaknya dengan Jabir ini ngomong, siapa duluan yang ikut perang? Kau atau saya? Maka bapaknya Jabir mengatakan, lah, saya yang mau ikut. Ya, akhirnya Jabir tidak ikut perang karena apa? Menjaga adiknya yang 7 perempuan. 7 perempuan adiknya yang dia jaga. Makanya Jabir menyampaikan alasannya, ya Rasulullah, sungguh bapakku terkena musibah di hari Uhud dan aku ditinggal 7 anak perempuan. 7 perempuan. Fanakahtu imra'atan jami'ah tajma'u ru'usahunna wa taqumu 'alaihinna. Lihat ini dewasanya Jabir, Pak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, makanya saya menikah dengan seorang janda. Itu kalau saya menikah dengan perawan, sama dengan saya menambah 1 perempuan lagi ke dalam rumah saya. Akhirnya saya punya berapa? 8 perempuan yang saya mesti jaga. Mulai tergambar. Ternyata Jabir menikahi seorang janda supaya ada yang bisa mengurusi adik-adiknya. Ini juga alasan, Pak, ya. Ada yang ngurusi mama kita. Makanya kita cepat menikah karena apa? Ada yang ngurusi ibu saya, ada yang ngurusi bapak saya, ada yang ngurusi adik-adik saya. Masya Allah. Maka Nabi juga setelah mendengarkan alasan itu, maka Nabi mengatakan, asabta insyaallah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, benar engkau wahai Jabir. Bagus alasanmu, ya. Masya Allah. Ama inna law qad ji'na siraran amarna bijazurin fanuhirat wa aqamna 'alayha yawma nadhak wa sami'at bina fanabadat namariqaha. Qultu wallahi ya Rasulullah ma lana min namariq. Qala innaka satakun. Maka Nabi SAW mengatakan, Masya Allah, kalau begitu bagus alasanmu wahai Jabir. Ya, wahai Jabir. Maka kalau kita pulang nanti ini, kita akan rayakan ini. Nah, merayakan. Jadi boleh begitu, Pak. Sudah lama pernikahannya, ada teman yang baru tahu. Teman yang baru tahu ini boleh merayakan pernikahannya temannya. Ya, kalau ada jamaah mungkin yang kita baru tahu baru menikah, kita tidak tahu. Oh sudah menikah ya? Iya. Oh Masya Allah. Kalau begitu Masjid Tamarunang besok adakan pesta untuk merayakan pernikahan. Potong apa biasanya, Pak? Kambing ya? Atau potong apa? Bakar-bakar ikan. Supaya lebih hemat, Pak, nikahnya apa? Sup ubi saja. Saya belum pernah dapat pernikahan sup ubi. Ada ya? Supaya murah, Pak. Berapa biayanya sup ubi, Pak? Beli Indomie berapa Indomie? 1 kardus berapa, Pak? 1 kardus berapa Indomie? 40.000 ada, Pak? Ubi beli 5.000, cukup nggak? Nggak cukup ya? 20.000 ubi. Indomie 40.000, ubi 20.000, 60. Minyak berapa, Pak? Sekarang 1 liter cukup?
Cukup seliter 30.000. Berapa itu? 90.000, Pak. Ya kan? Beli gas 20.000, 110.000. Sudah, pesta orang. Pesta. Tidak perlu uang naik. Wah, kalau ada orang bilang, wah, berapa uang naiknya? Tidak bisa deh kalau cuma 10 juta. Kenapa? Banyak keluarga yang datang. Beli Indomie saya sama ubi goreng. Masya Allah. Lihat. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Jabir, kalau kita pulang nanti pesta. Ya, dan kita akan menunggu di depan Di depan gerbang Madinah. Maka betul-betul dilakukan Nabi SAW. Diadakan pesta. Kemudian Nabi pun mengatakan, kabar istrimu, bilang kau mau pulang, supaya istrimu itu bisa berhias, memperbaiki bantal-bantalnya. Maka Jabir polos juga mengatakan, wallahi ya Rasulullah, malana minna mariq. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak punya bantal-bantal, dipan, spring bed kalau kita. Atau kita bilang tempat tidur bunting beru. Apa bahasa begitu? Kan pengantin baru itu biasanya punya begitu kan? Datang di toko, beli apa? Beli spring bed. Kenapa iya? Beli spring bed. Ya yang bungsu mau menikah. Lihat. Nah, jadi ini sudah kebiasaan orang-orang Arab. Enggak ada masalah, Pak. Beli spring bed baru untuk orang mau menikah. Enggak ada masalah. Tapi Jabir mengatakan, ya saya tidak punya itu. Apa kata Nabi SAW? Inna satakun. InsyaAllah kau punya nanti. Nah, Masya Allah. Ternyata, فَإِذَا أَنْتَ قَدِمْتَ فَأْعْمَلْ عَمَلًا كَيِّسًا. Maka supaya kalau kau pulang nanti, kau bisa al-kais, yakni bertemu dengan istrimu. Artinya bulan madu dengan istrimu dengan baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih panjang cerita tentang Jabir. Beliau juga akan mengisahkan hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan. Jadi ini kejadiannya, Pak, ketika pergi, ingat peperangan sebelumnya, Pak? Ya, untuk memerangi Bani Nadir tujuannya. Sampai ke sini ceritanya, Pak, ya. Yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Seperti itulah Nabi, Pak. Nabi itu bukan sosok yang menakutkan, yang cool, yang diam-diam, jaga wibawa. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat, seorang teman, seorang karib, seorang pemimpin, seorang ayah, dan juga sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, ingat, pangkat, jabatan atau kedudukan yang kita miliki jangan menjadi halangan untuk berbaur dengan teman-teman kita. Jadilah orang yang terbuka dengan orang-orang. Karena memang seperti itu seorang muslim, Pak. Muslim itu tidak jaga-jaga image. Ya, ada yang bagus dia bisa berikan kepada saudaranya, ada hal yang positif yang bisa dia sumbangkan untuk saudaranya, maka dia lakukan. Walaupun temannya itu, tetangganya itu, karibnya itu, sahabatnya itu seorang yang miskin atau mungkin tidak selevel dengannya. Namun Islam ini mengajarkan level, ya, tingkatan itu cuma diukur dari takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut.